Selamat malam, selamat beribadah rumah tangga kepada warga jemaat sektor pelayanan 1 sampai 14. Tuhan berkati. Jemaat, silahkan berdiri untuk menghadapi Tuhan dan menyembahnya serta memuliakan namanya karena kasih setianya besar atas kita. Berhimpun semua menghadap Tuhan dan pujilah Dia pemurah benar. Berakhirlah segala pergumulan, diganti kedamaian yang besar. Hormati namanya serta kenangkan mujizat yang sudah dibuatnya. Hendaklah terus syukurmu kau nyatakan di jalan hidupmu seluruhnya. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita satu dalam doa. Tuhan Bapa dalam surga, syukur dan terima kasih bahwa pada malam hari ini kami boleh beribadah rumah tangga. Kiranya Tuhan berkati kami teristimewa bagi pelayan firman Bapak Diaken Arthur Tetelepta. Kiranya Tuhan mau urapi dia dari awal hingga akhir ibadah ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Mazmur pujian. Habis jiwaku merindukan keselamatan daripadamu. Aku berharap kepada firman-Mu. Habis mataku merindukan janjimu. Aku berkata, bilakah Engkau akan menghiburkan aku? Sebab aku telah menjadi seperti kirbat yang diasapi. Namun ketetapan-ketetapan-Mu tidak kulupakan. Berapa lagi hari-hari hamba-Mu ini? Bilakah Engkau menghukum orang-orang yang mengejar aku? Orang-orang yang kurang ajar telah menggali lubang bagiku. Orang-orang yang tidak menuruti Taurat-Mu. Segala perintah-Mu dapat dipercaya. Mereka mengejar aku tanpa alasan. Tolonglah aku. Hampir saja mereka menghabisi aku di bumi. Tetapi aku tidak meninggalkan titah-titah-Mu. Hidupkanlah aku sesuai dengan kasih setiamu, supaya aku berpegang pada peringatan yang Kau berikan. Jemaat disilahkan duduk. Bertemu seluruh dunia, terpadu umat penebus di dalam kasih-Nya. Semua hati terlebur di dalam tubuh-Nya, berkarya akrab dan tekun di pelayanannya. Kesaksian pujian dari paduan suara jemaat. Terima
Terima kasih atas puji-pujiannya. Tuhan memberkati. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita masuk pembacaan Alkitab, mari kita mohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam surga, puji syukur dan terima kasih atas kasih dan anugerah Tuhan, di mana kami jemaat GPB Menara Kasih pada ibadah rumah tangga secara virtual malam ini, kami boleh mengucap syukur pada masa pandemi virus COVID-19 ini. Kami boleh dan diizinkan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bapa, saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon agar Roh-Mu yang kudus mengangkat semua pikiran kami dan sucikan hati, sehingga Engkau boleh membimbing kami dalam merenungkan dan mendengarkan firman. Dan berkati hamba-Mu ini dalam menyampaikan kebenaran firman-Mu sesuai dengan seturut kehendak-Mu. Dan firman-Mu ini dapat kami jalankan dalam kehidupan sehari-hari. Berfirman-Lah ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat, marilah berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari kitab Injil dari Kisah Para Rasul 10 ayat 34 sampai dengan 43 yang menyatakan, lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Itulah firman yang Ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan dari semua orang. Kamu tahu tentang segala sesuatu yang terjadi di seluruh tanah Yudea, mulai dari Galilea sesudah baptisan yang diberitakan oleh Yohanes, yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi Dia dan Roh Kudus dan kuat kuasa Dia, yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai Dia. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu yang diperbuatnya di tanah Yudea maupun di Yerusalem, dan mereka telah membunuh Dia dan menggantung Dia di kayu salib. Yesus itu telah dibangkitkan Allah pada hari yang ketiga, dan Allah berkenan bahwa Ia menampakkan diri bukan kepada seluruh bangsa, tetapi kepada saksi-saksi yang sebelumnya telah ditunjuk oleh Allah, yaitu kepada kami yang telah makan dan minum bersama-sama dengan Dia setelah Ia bangkit dari antara orang mati. Dan Ia telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi bahwa Dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Tentang Dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan, yang melakukannya. Terpujilah Kristus. Haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kami persilahkan duduk untuk jemaat. Selamat malam, Shalom. Kisah Para Rasul 10 secara keseluruhan dari ayat 1 sampai dengan 43 mengisahkan tentang Rasul Petrus
yang diutus Tuhan kepada seorang perwira pasukan Italia yang bernama Cornelius. Di sini Petrus adalah seorang Yahudi yang diutus oleh Tuhan untuk melayani Cornelius yang seorang non-Yahudi. Pada zaman itu, dari segi aturan agama Yahudi, Petrus sebagai orang Yahudi tidak boleh atau dilarang berinteraksi dengan orang-orang non-Yahudi. Haram hukumnya. Agama Yahudi melarang orang Yahudi bergaul, apalagi berkomunikasi dengan orang yang bukan Yahudi. Pemahaman seperti itu sangat berakar di kehidupan orang Yahudi. Tiba saatnya Tuhan kita Yesus Kristus mengkoreksi pemahaman itu dan menyadarkan orang Yahudi lewat pengalaman Petrus bahwa Tuhan bukan hanya milik orang Yahudi saja, tetapi Tuhan adalah milik semua manusia. Tuhan tidak membeda-bedakan manusia, Tuhan tidak membeda-bedakan orang. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, dari kisah Petrus yang diutus Tuhan ini untuk melayani Cornelius, ada 3 hal catatan penting yang menjadi perhatian kita semua. Catatan pertama, Cornelius walaupun bukan orang Yahudi, ia dan keluarganya hidup takut kepada Allah. Dan Cornelius hidup saleh, berjiwa sosial, dan suka membantu umat Yahudi. Itu dapat kita lihat pada pasal 10 ayat yang kedua. Hal ini juga disinggung oleh Petrus pada ayat yang ke-35 pada bacaan kita malam hari ini. Petrus mengatakan bahwa setiap orang dari bangsa manapun, kalau hidupnya benar dan takut akan Tuhan, maka Tuhan berkenan kepadanya. Ini sebagai petunjuk bagi kita sebagai orang Kristen, bahwa Allah yang kita sembah dalam Yesus Kristus adalah Allah yang berkenan kepada orang-orang yang hidup dan takut akan Tuhan kita Yesus Kristus. Maka Tuhan akan berkenan kepada kita semua. Karena itu Petrus mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Jadi kita sebagai orang Kristen hidup dengan tidak membeda-bedakan orang, yang artinya kita diajarkan untuk peduli kepada sesama manusia apapun latar belakang agama maupun sukunya. Jadi orang Kristen itu adalah orang yang mudah bergaul dan mudah akrab dengan orang-orang non-Kristen. Itulah yang harus kita lakukan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam catatan yang kedua dari bacaan kita dari sini, dari pengalaman Petrus itu, Tuhan mendidik Petrus agar menjadi orang terbuka terhadap orang lain. Karena selama ini Petrus sangat fanatik dengan keyahudiannya. Ini mau mengatakan kepada kita sebagai orang Kristen, kita juga harus terbuka untuk berdialog dan berusaha memahami keberadaan orang lain yang berbeda dengan kita. Artinya kita sebagai orang Kristen, kita tidak boleh bersifat eksklusif, yaitu menyendiri dengan kelompok kita sendiri. Kalau kata eksklusif itu berakar dari paham eksklusivisme. Eksklusivisme menurut Kamus Bahasa Indonesia yang mempunyai kecenderungan untuk memisahkan diri dari masyarakat. Eksklusif berarti terpisah dari yang lain. Maka apabila kita memahami kita sebagai orang Kristen yang bersikap eksklusif, berarti kita akan memiliki sikap yang memisahkan diri dari masyarakat dan cenderung mengkhususkan diri. Maksud dari ini ialah kita merasa paling benar
merasa paling baik sendiri, dan orang lain yang berbeda dengan kita jauhi. Kita secara tidak sadar terkadang suka mengkotak-kotakan menurut pandangan kita. Jika tidak sesuai dengan standar kita, kadang kita refleks, kita langsung menanggapinya dengan aneh. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, sikap seperti ini tidak boleh terjadi dalam hidup kita sebagai orang Kristen. Kita harus terbuka, membaur ke dalam masyarakat, dan mau belajar, mau mengerti, mau memahami keberadaan orang lain, saling menghormati, supaya tidak terjadi rasa permusuhan, rasa tidak suka kepada orang lain. Apalagi pada momentum peringatan hari kemerdekaan kita yang ke-75 tahun Indonesia merdeka, dengan Pancasilanya, dengan Bhinneka Tunggal Ikanya, bagaimana kita mempersatukan bangsa yang besar ini dengan berbagai perbedaan keanekaragaman, baik budaya, suku, bahasa, golongan, dan agama, serta kepercayaan. Sehingga kita dapat sebagai orang Kristen dapat berperan dalam mewujudkan cita-cita pendiri bangsa ini, yaitu menjadi negara yang adil, makmur, dan sejahtera. Bapak Ibu yang terkasih, pada catatan yang ketiga di sini dijelaskan bahwa tentang penjelasan Petrus atas pengalaman pribadinya dengan Tuhan Yesus, yaitu Petrus menjelaskan kepada Cornelius bagaimana tentang siapa Yesus. Dia mengatakan bahwa ia bersama teman-temannya adalah sebagai saksi mata terhadap Tuhan Yesus dalam pelayanannya. Ini penting. Jadi Petrus bukan mengenal Yesus dari apa kata orang, tetapi Petrus hidup bersama-sama dengan Kristus dan mengalami dan atau melihat dengan mata kepalanya sendiri tentang perbuatan yang ajaib yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, serta menyaksikan bagaimana pembunuhan Kristus di tiang kayu salib, tetapi juga menyaksikan Yesus bangkit pada hari yang ketiga sesudah kematian. Pemahaman ini menyatakan bahwa pengenalan kepada Kristus seharusnya hanya karena apa kata orang saja, tetapi karena mengalami dengan Tuhan dalam kehidupan kita. Ini penting bagi kita orang-orang percaya bahwa hidup iman Kristen itu di samping menerima pengajaran atau dogma, tetapi juga hidup yang mengalami dengan Tuhan. Untuk mengerti ini, kita ambil contoh adalah kita mengetahui sebagai orang Indonesia, siapa yang tidak mengetahui presiden kita, Bapak Jokowi. Tetapi kita belum tentu kita mengenal Presiden Jokowi, dan juga apakah beliau juga mengenal kita. Karena apa? Karena kita belum bertemu dan berbincang ataupun berinteraksi langsung dengan beliau. Kita harus berjumpa dahulu dengan beliau, berbincang dengan beliau, sehingga kita dapat mengenal beliau ataupun sebaliknya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mengetahui dengan mengenal itu berbeda. Kita mengetahui tentang Tuhan kita Yesus Kristus, tetapi belum tentu kita mengenal Dia. Kita tidak cukup mengetahui tentang Tuhan lewat pengajaran yang diberikan kepada kita tentang Tuhan. Mengenal Tuhan tidak hanya karena kita diberitahu oleh orang lain atau yang diajarkan oleh orang lain. Artinya bahwa dalam iman Kristen kita tidak cukup hanya mengetahui lewat pengajaran atau dogma dari orang lain, melainkan kita harus mengenal Tuhan, yang artinya kita harus berjumpa dengan Dia, berdialog dengan Dia, membangun relasi yang erat dengan Dia dalam kehidupan kita secara pribadi. Nah, bagaimana kita membangun relasi yang erat dengan Tuhan, membangun hubungan dengan Tuhan? Pertama, kita berdoa kepada Tuhan dengan hati yang jujur dan digerakkan oleh Roh Kudus. Doa adalah komunikasi, sarana komunikasi dengan Tuhan.
kedua, membaca firman Tuhan. Renungkan dan hatimu, maka engkau akan memahami makna dari firman Tuhan itu. Yang ketiga, carilah kebenaran dan lakukanlah firman Tuhan dalam segala hal. Keempat, datanglah di hadapan Tuhan dan refleksikan diri sendiri setiap hari dan peliharalah hubungan baikmu dengan Tuhan. Itu bagaimana kita harus mengenal Tuhan. Dari kesimpulan bacaan kita pada malam ini, kita ambil 3 catatan penting yang tadi, yaitu pertama, Tuhan mengajarkan mengasihi semua orang dan tidak membeda-bedakan orang, bahwa Tuhan berkenan kepada orang-orang yang hidupnya baik dan takut akan Dia. Yang kedua, sebagai orang Kristen kita tidak boleh bersikap eksklusif. Ketiga, iman Kristen yang benar adalah belajar tentang Tuhan dari dogma atau pengajaran, tetapi juga membangun relasi yang harmonis atau membangun hubungan yang harmonis dengan Tuhan, dan kita berupaya hidup bersama dengan Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita menjadi umat Tuhan yang mengasihi tanpa membedakan, yang akan membawa damai sejahtera bagi kehidupan demi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saat teduh sejenak. Saat teduh selesai, saudara, menyebarkan terang dunia. Banyak orang kemalangan menderita, diliputi kegelapan kemelut. Marilah, marilah, saudara, menyebarkan terang dunia. Yesus Kristus menerangi yang gelap. Marilah, marilah, hai saudara, menyebarkan terang dunia. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita satu dalam doa syafaat. Allah Bapa kami yang bertata dalam surga, Bapa, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan atas penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami pada saat ini, di mana kami berkesempatan untuk memuji dan memuliakan Tuhan melalui ibadah rumah tangga pada malam ini secara virtual. Biarlah ibadah pada malam ini berkenan di hati Tuhan. Bapa kami yang bertata, kami berterima kasih. Kami telah membaca, mendengar, dan merenungkan firman-Mu. Ajarlah kami selalu dapat mengasihi semua orang tanpa membeda-bedakan orang, tidak bersifat eksklusif, serta kami dapat mengetahui dan mengenal tentang-Mu ya Tuhan, sehingga kami boleh mendapatkan hikmat dari-Mu dan kami dapat menjalankan dalam kehidupan sesuai dengan firman-Mu. Tuhan, kami berdoa untuk kami semua yang bergumul menghadapi pandemi COVID-19 ini Tuhan. Sertai kami ya Allah, jangan biarkan ketakutan, kecemasan mengalahkan iman percaya kami. Berkati seluruh tim medis dimanapun berada sebagai garda terdepan untuk menolong korban COVID-19. Berikan mereka kekuatan dan semangat untuk tetap berusaha memberikan pelayanan terbaik. Berkati keluarga mereka, biarlah mereka juga kuat dan selalu menopang. Untuk seluruh pasien COVID dan keluarganya, serta setiap orang yang bergumul dengan sakit penyakitnya, biarlah Engkau senantiasa memulihkan bagi yang sakit dan kekuatan bagi keluarganya. Untuk gereja-gereja di seluruh dunia ini Tuhan, khususnya GPIB Menara Kasih, kami berdoa
Engkau mau selalu berkati setiap program yang dijalani, dan biarlah gereja GPIB Menara Kasih lebih peduli dengan pergumulan-pergumulan jemaat dan menopang dalam segala aspek agar jemaat yang dilayani bisa semakin berkembang dalam iman dan pengharapan, khususnya di masa pandemi ini Tuhan. Berkati Bapak Pendeta Adri, Pendeta Yuli, Bapak Pendeta Luki Gosal, Bapak Pendeta Suli, seluruh presbiter, pengurus pelkat, komisi-komisi pegawai yang dalam jemaat ini yang berupaya melayani dengan baik, rendah hati dan senantiasa kuat dan harmonis dan menjalankan tugas sebagai tanggung jawab khususnya di GPIB Menara Kasih. Terkhusus kami berdoa untuk pembangunan ruang serbaguna gereja ya Tuhan, GPIB Menara Kasih. Biarlah Engkau berikan kelancaran untuk semua proses, siapapun yang terlibat di dalamnya, mulai dari panitia sampai pekerja bangunan. Biarlah Engkau berikan hati yang sepakat, sehingga dalam setiap proses yang dijalankan, semuanya dapat berjalan dengan baik atas bantuan Tuhan. Kami berdoa juga khususnya untuk kepada jemaat GPIB Menara Kasih yang saat ini dalam keadaan sakit ataupun dalam proses pemulihan. Tuhan mau memberikan segala sesuatu penyembuhan maupun pemulihan. Berkati seluruh makanan maupun minuman, obat-obatan atau tindakan yang diberikan sehingga mereka dapat memperoleh kesembuhan atau pemulihan yang sempurna. Saat ini kami berdoa juga untuk jemaat GPIB Menara Kasih yang berulang tahun pada minggu ini. Biarlah berkat dan panjangkan umur, kesehatan Engkau mau berikan kepadanya. Tuhan Bapa kami yang bertahta dalam surga, kami berdoa juga untuk anak-anak kami dalam pendidikan atau sekolahnya. Berkati mereka, berikan hikmat, akal budi, kepintaran sehingga dapat mengikuti semua itu dan dapat hasil yang terbaik. Begitu juga dengan anak-anak kami yang sudah bekerja maupun yang sedang mencari pekerjaan. Berkati mereka semua, beri kemudahan dan lancarkan semuanya itu ya Tuhan. Kami juga menyerahkan jemaat yang sudah ikut hadir ibadah pada live on tape pada malam ini. Biarlah Tuhan memberkati dan menyertai pribadi lepas pribadi kami semua. Kami menyerahkan bangsa dan negara kami ya Tuhan. Engkau lebih tahu kondisi negara kami. Berkati bangsa ini mulai dari pimpinan tertinggi, presiden, menteri-menteri sampai pejabat yang paling rendah, sehingga mereka dapat menjalani negeri ini yang penuh adil dan bijaksana, terutama pada saat pandemi ini, sehingga bangsa ini dapat menjadi yang besar dan berdaulat, damai, aman dan sejahtera. Tidak lupa kami berdoa untuk pelayan liturgi pada malam ini, Penatua Nyonya Sheryl Korompis, dan juga seluruh yang bertugas, pemain musik, pemandu lagu maupun multimedia. Tuhan mau memberkati dalam kegiatannya, berkati dalam tugas pelayanannya. Kami serahkan seluruh kehidupan ke dalam tangan-Mu saja. Bapa, demikianlah doa kami ini. Tuhan mau mendengarkan dan sempurnakan doa kami ini dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Ingatlah firman Tuhan, maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu
mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. 2 Korintus 8 ayat 14 dan 15. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Selama bumi didiami, berbunga terus berbuah baik. Engkau ya Allah Bapa kami, semua syukur padamu naik. Selama orang berbahasa dan bangsa-bangsa bertebu, sabda kasih-Mu berkuasa dan nama Yesus disebut. Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami berterima kasih bahwa pada hari ini kami berkesempatan untuk memberi dengan sukacita persembahan syukur kami. Kiranya dapat dipergunakan untuk pelayanan dan kesaksian nama-Mu. Amin. Jemaat, kita masuk amanat pengutusan. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahtera-Mu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaan-Mu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak berhenti. Jemaat, arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus,
kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian.